kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Hari ini saya baru mulai memasuki pelajaran tentang pemuritan. Ya, yang lalu-lalu itu backgroundnya saja, pendahuluannya. Tapi sekarang saya memasuki pemuritan. Katakan sama-sama, pemuritan. Apa itu pemuritan? Wah, itu dahsyat. Nanti kita akan periksa satu demi satu di dalam Alkitab kita. Ya, pemuritan itu bukan dilahirkan. Sama seperti pemimpin versi kerajaan sorga, itu bukan orang yang dilahirkan untuk jadi pemimpin. Menjadi pemimpin versi kerajaan sorga itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Dan sebelum dibentuk, hancurkan. Kalau rumah itu rumah kuno, rumah lama, rumah yang sudah mau roboh, itu mau dibangun yang baru, mesti dihancurkan dulu. Baru setelah itu bisa dibangun. Ya, nggak mungkin kita bisa membangun tanpa menghancurkan, nggak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin kita mau membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Kita ini manusia biasa, tapi karakter kita karakter Kristus. Itu luar biasa. Tanpa kita dihancurkan lebih dulu, karakter kita yang lama itu mesti dihancurkan. Kalau tidak nanti ada karakter baru, ada karakter lama. Ini yang saling bertolak belakang. Wah, kacau. Kita tidak akan mencapai kemenangan. Kita akan tersesat nanti. Tapi kita baru bisa membangun karakter Kristus karakter yang baru setelah kita merobohkan karakter kita yang lama. Manusia kita yang lama. Ego kita. Ya, dan semua sifat-sifat yang lama dari kita. Itu mesti dihancurkan lebih dulu. Dan penghancuran itu kadang-kadang tidak satu kali. Berulang-ulang kali. Ya, Musa saja mengalami 3 kali. 40 tahun pertama dia dihancurkan. Ya, 40 tahun yang kedua dia dihancurkan lagi di Midian. 40 tahun yang ketiga dia dihancurkan lagi di padang gurun. Selalu dikomplain sama Israel, ya sampai Musa bilang, saya tidak tahan ini Tuhan. Apakah saya mengandung mereka? Saya mesti melahirkan mereka dan saya mesti susah payah karena mereka ini selalu komplain kepada saya. Yang ini kayak, yang itunya, yang macam-macam. Ya, itu pembangunan karakter ilahi yang ketiga. Jadi Musa saja mengalami 3 kali pembangunan. 3 kali diruntuhkan, 3 kali dibangun. Ya, kita juga mungkin saya mengalami berulang-ulang kali. Ya, tapi mari kita akan periksa. Ya, pembentukan seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Dihancurkan, kemudian dibentuk. Itu seorang murid. Ya, saudara,
Tuhan menghendaki, menentukan bahwa seorang murid itu harus punya hati hamba. Hati hamba. Jangan hatinya jenderal. Wah, ini tidak bisa. Hatinya pemerintah yang keras seperti Hitler, tidak bisa. Ya. Tapi Tuhan menghendaki seorang murid itu berhati hamba. Artinya mau melayani, mengabdi. Hamba itu abdi. Abdi itu bahasa Jawa atau bahasa apa? Abdi juga jadi bahasa Indonesia dari kata hamba. Seorang hamba itulah seorang abdi. Ya. Dan makin besar pengabdian seseorang itu, makin besar mahkotanya. Ya. Kita seorang abdi, seorang murid, seorang yang berhati hamba. Melayani Tuhan dengan hati hamba. Itu tidak berfokus kepada kekuasaan, mau kuasa, semua sampai kalau bisa dia paling tinggi, kayak Hitler. Sampai akhirnya dia jadi Führer, jadi pemimpin tertinggi, absolut, kuasanya absolut. Wah. Sampai dia kuasai semua perkara di Jerman dan di seluruh dunia. Ya, akhirnya dia mati bunuh diri dan tidak tahu di mana dia salah. Mayatnya tidak ketahuan. Ya. Jadi tidak berfokus, seorang hati hamba itu tidak berfokus kepada kekuasaan, tidak berfokus kepada jabatan. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan berkelahi soal jabatan gereja, walaupun itu jabatan gereja di konferensi itu memalukan. Itu mereka bisa keluar dari fokus. Mereka dipanggil bukan untuk jadi berfokus kepada jabatan, kekuasaan, ya, dan satu lagi yaitu harta, kuasa, jabatan. Ya, misalnya kalau kursi saudara yang biasa sudah diduduki orang lain, dia sudah datang duluan. Saudara marah atau tidak? Enggak loh. Tapi ada orang yang marah. Ada. Marah banget dia. Wah, marah. Ini kursi saya. Kapan dia beli? Ini kursi saya. Selalu saya duduk di sini. Kenapa kok Anda duduk di sini? Mentang-mentang mau duduk duluan di sini. Ya, padahal dia datang terlambat. Yang ini juga tidak mau kalah. Saya datang duluan daripada Anda. Saya pantas duduk di sini. Tidak mau, sama-sama tidak mau kalah. Ini dua-dua bukan hati hamba, bukan abdi. Ya, sampai akhirnya yang datang terlambat ini tidak mau pergi gereja, tidak mau pergi gereja. Kami bojok, ya seperti anak kecil itu, di sini bojok. Ya, hanya soal kursi, tidak mau ngalah. Nah, kalau soal-soal yang lain lagi bagaimana? Ya, tidak mau mengalah. Karena hatinya bukan hati hamba. Nah itu kalau satu gereja isinya orangnya, anggotanya semua tidak mau ngalah seperti itu. Pendetanya bisa mati kena stroke. Bisa mati kena stroke. Ya, pusing dia. Pikir itu pusing. Ya, saudara. Jadi ini satu contoh. Ya, bagaimana seorang yang tidak punya hati, tidak mau mengerti, tidak mau mengalah, tidak mau minta maaf. Oh, apalagi minta maaf, tidak mau. Ya. Contoh abdi, namanya abdi dalam di Keraton Solo. Itu berapa tahun yang lalu saya pernah pergi ke Solo. Kemudian saya diajak sama pendetanya jalan-jalan ke Keraton Solo, masuk di Keraton. Ya. Dia punya anggota banyak yang orang sultan, kesultanan dari orang keraton. Kamu kok bisa tahu, saya bilang, kalau itu anggotamu dari orang keraton. Ya, mukanya lancip. Kayak orang Arab, ya, dan matanya hitam. Ya, tampan, hitam tapi tampan. Ya, itu tandanya ini orang ada
campuran darah Arab. Ya. Dan waktu saya dalam kebaktiannya dia, saya lihat banyak yang seperti orang Arab begitu. Nah itu orang keraton. Itu kalau ada anaknya, selirnya yang keberapa dari siapa, Mangkunegara atau apa, macam-macam banyak. Ya, itu kemudian saya waktu masuk, mereka itu orang yang sudah tua-tua, pakai sarung, kurus-kurus. Saya bilang, mereka itu dibayari berapa? 1 bulan. Pendeta ini bilang, dibayari 1 bulan itu cuma 50.000. Hah? 50.000 bisa hidup? Bisa, buktinya hidup ini. Buktinya hidup. Ya, mungkin makan dikasih makan sama keraton, makan ala kadar, enggak makan restoran. Ya. Dan 50.000 itu uang saku saja untuk beli tanpa pasta, untuk beli apa? Sabun, mungkin begitu. 50, tapi mereka tidak mau keluar. Dibilang kalau kamu tidak cukup, kamu mau keluar, silakan keluar. Kamu kerja di luar, mungkin kamu bisa dapat uang lebih banyak. Enggak, kami ini mau mengabdi. Dianggap pengabdian, bukan pekerjaan. Bayangkan, mereka bilang, bukan pekerjaan, ini bukan pekerjaan, ini pengabdian. Saya tidak ngerti apa bedanya pekerjaan dan pengabdian. Pada waktu itu saya belum mengerti. Saya tanya lagi sama pendetanya, apa itu bedanya pekerjaan? Mereka bilang ini bukan pekerjaan, ini pengabdian. Pengabdian kami kepada keraton. Jelaskan, pengabdian itu tidak pakai dibayar. Bahkan kalau mereka tidak dibayar pun mereka tetap mau jadi abdi keraton di sini. Ya jaga pintu, jaga apa. Begitu, luar biasa. Ya, ini bukan tempat kami untuk mencari uang katanya. Wah, saya dengar begitu saya malu. Ini abdi dunia bisa ngomong begini. Bagaimana abdi sorga? Ya, kita bertengkar, berkelahi soal uang. Gereja bisa berkelahi soal uang. Nah, itu memalukan sekali. Ya, tapi mereka bilang kami tidak bekerja untuk mencari uang. Ya, mereka ini abdi di dunia. Bagaimana abdi di sorga? Kita ini abdi-abdi sorga. Ya, puji Tuhan kalau saudara bisa dapat satu waktu dapat berkat uang banyak. Puji Tuhan. Saya juga katakan puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan kita. Bukan motivasi kita untuk mendapatkan uang banyak. Ada berkat, puji Tuhan. Kalau tidak ada berkat, puji Tuhan juga. Ya. Bukan kalau ada berkat, puji Tuhan. Mukanya bunder. Tapi kalau tidak ada berkat, mukanya lonjong kayak kates. Kayak kates yang pahit. Kates, apa itu kates? Papaya. Papaya yang pahit. Tidak bisa dimakan. Ya. Bukan, tidak begitu. Ya, kita bekerja bukan untuk materi. Ya, saya tahun 71 mulai dengan gereja kecil di sini, separuh papan, ya, dan anggota cuma 10 orang. Dan waktu saya mulai, anggotanya miskin-miskin, 10 orang miskin-miskin, ya, kemudian orangnya tua-tua semua, dan orangnya juga jompo-jompo semua. Sudah jompo, miskin, tua, bayangkan. Ya, 3 ini. Tidak ada orang muda, tidak ada. Tidak ada orang pakai dasi. Ya. Saudara. Nah, jalan kolektor satu kali 200 rupiah, bukan 200.000. Ya, cara manusia tidak cukup 200. Tapi kami datang bukan untuk tujuan materi. Kami datang ke Makassar bukan untuk tujuan materi. Kami datang untuk mengabdi kepada Tuhan. Ya, dan sekarang Tuhan ganti dengan jiwa-jiwa yang begitu banyak, tapi masih akan lebih banyak lagi. Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Saudara, di sini kita lihat. Saya mau mulai dengan syarat pertama untuk menjadi seorang murid. Syarat pertama menjadi murid adalah 1, dihancurkan
kemudian dibentuk. Coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Dihancurkan dan dibentuk. Ya, dihancurkan. Saya katakan tadi, tidak sekali saja kita dihancurkan. Kadang-kadang berkali-kali kita dihancurkan. Dan berkali-kali kita dibentuk. Ya. Saudara, kita tidak bisa dibentuk sebelum dihancurkan. Betul. Jadi penghancuran itu mesti terjadi lebih dulu. Ya. Dan apa yang dihancurkan? Proses pembentukan bejana. Ya, yang dihancurkan itu adalah nafsu kita, ego kita, keakuan kita. Itu pertama. Itu penghalang yang paling besar dari penghancuran hidup kita yang lama. Keakuan kita, ego kita. Ya. Itu sasaran pertama. Bukan tubuh kita, bukan. Tubuh kita ini bisa kena imbasnya saja. Kena akibatnya. Tapi sasaran terutama penghancuran itu adalah keakuan kita, egoisme kita. Ya. Ini yang sasaran. Penghalang utama dari penghancuran adalah ego kita. Perhatikan itu. Ya, tapi kita nanti akan periksa bagaimana Tuhan kerja. Saya mau jelasin kepada saudara lebih dulu proses pembentukan bejana dari seorang penjunan. Seorang penjunan itu seorang yang tukang bikin bejana, gentong dari tanah liat. Pernah lihat dulu di mana itu? Di jalan mau pergi Suku Minasa itu. Di pertigaan situ. Itu terus saja. Nah, itu di sana banyak orang bikin bejana-bejana. Saya sering pergi ke sana pada waktu itu. Lihat bagaimana mereka. Ya. Jadi pertama tanah liat itu dikasih air. Kemudian diremas-remas sampai halus. Tidak boleh ada sedikit pun kerikil. Kenapa? Kalau ada kerikil itu diputar supaya bisa bagus begitu. Jadi itu diputar di atas pelarikan namanya pelarikan itu alatnya. Putar. Itu kerikilnya itu kalau ada kerikil dia melompat keluar. Itu bisa retak dan bisa pecah. Kalau bisa begitu mesti dihentikan kemudian diperhalus lagi, tambah air lagi, dibikin lagi, ditaruh lagi, dipelarikan dan diputar lagi. Berkali-kali itu prosesnya. Ya. Nah, jadi tidak boleh ada kerikil sedikit pun. Itu harus seluruhnya tanah liat. Tanah liat itu kalau ada kerikil bisa pecah, bisa retak, tapi tidak kemudian dibuang. Dimasukkan lagi, digocok lagi, diperhalus lagi, dikeluarkan lagi kalau masih ada kerikil, kemudian dipakai lagi, tidak dibuang. Kalau saudara mengalami satu masalah, masih ada kerikil-kerikil di dalam hati saudara, ya, Tuhan tidak buang saudara. Percayalah, Tuhan masih mau pakai saudara lagi. Amin. Itu jala yang robek, dibuang, diapakan? Dibubuli, dijahit, supaya bisa dipakai lagi. Betul? Tidak setiap kali jala robek, buang, beli lagi. Wah, mahal sekali. Berapa itu? Ya. Tidak setiap kali itu bejana pecah, sudah bagus-bagus, pecah. Ya. Terus dibuang, tanah liatnya dibuang. Tidak, tanah liatnya dipakai lagi. Diperiksa lagi. Dicari kerikil-kerikilnya. Kalau masih ada dibuang, kemudian dibikin lagi,
di atas pelarikan, diputar sampai dia bisa jadi simetris. Ya, itu cara pembuatan daripada bejana. Ya, mari datanglah kepada Tuhan. Lebih baik sudah datang kepada Tuhan daripada Tuhan datang kepada saudara dengan membawa cemeti di dalam tangannya dan dia akan mencemeti kita. Lebih baik kita datang kepada dia. Ya, kalau dia datang kepada kita, dia datang dengan apa? Dengan didikan. Satu didikan dan dengan dua apa? Peringatan. Didikan dan peringatan. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 5. Ibrani 12 ya, ayat 5. Ya. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya, sudah lupa Tuhan bicara kepada kamu seperti kepada anaknya sendiri. Bukan seperti kepada musuhnya. Terus, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Coba lihat. Mari. Ya, ini. Tuhan datang dengan didikan. Dididik. Dan apa? Diperingatkannya. Ini ayat 5. Diperingatkan. Kedua. Ya, Tuhan datang mendidik kita. Mendidik dengan perkataan. Memperingatkan dengan perkataan. Betul? Tapi kalau sudah diperingatkan masih tetap keras hati, masih tetap mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama, maka dia akan datang ketiga. Dengan apa? Dengan hajaran. Ayat yang keberapa itu? 6, tolong bacakan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Hajar itu, saya lupa bawa. Ya. Sapulidi, bukan sapulidi. Kasih terlalu besar. Ya, tongkat kecil. Ya, atau apa? Rotan kecil. Dihajar. Diajar dengan kasih. Karena papanya ini tidak mau anaknya sampai terluka, sampai berdarah dan sebagainya. Ya. Wah, ini pentung buat kamu. Ya. Ini bukan pentung, ini untuk main drum. Ya, biar orangnya nanti jadi seperti drum. Ya. Tung, hajar. Pukul sini, hajar. Ini kamu hajar. Ini kakimu belum bertobat, selalu mau pergi ke tempat yang berdosa. Nah, hajar sama Tuhan. Dan bukan ngomong lagi, didikan, bukan peringatan lagi, tapi yang ketiga hajaran. Waduh, nangis dia. Saya dihajar sama Tuhan, saya kena musibah, saya kena malapetaka, saya kecelakaan, lalu lintas, tulang saya patah, wah macam-macam. Yaitu hajaran. Sakit jantung, sakit stroke, sakit apa. Itu semua hajaran Tuhan. Tapi kalau manusia dihajar tidak mau. Sekarang ini lebih banyak hajaran daripada tahun 50-an. Tahun 50-an itu jarang saya lihat orang kena stroke. Sekarang di mana-mana kena stroke. Sisik stroke. Sisik stroke. Nah, ini Tuhan sekarang sedang berjalan untuk menghajar. Kalau dihajar tidak bisa, maka yang terakhir apa? Disesat. Disesat itu seperti dipukuli gitu. Diserahkan kepada Al-Gojo. Tuhan tidak pernah menyesat kita. Tuhan serahkan kepada Al-Gojo, iblis-iblis yang menyesah dia. Tidak kenal belas kasihan. Kalau Tuhan penuh belas kasihan. Tapi ini Al-Gojo ini tidak mengenal. Dia sesah. Dia sesah walaupun Tuhan memperhatikan. Mata Tuhan memperhatikan. Awas, setan kamu jangan menyesah dia
di atas batas, tidak boleh. Batasnya sini sampai sini. Seperti Ayub, tidak boleh kamu bunuh dia. Kamu cuma boleh datang ke penyakit, tapi tidak boleh bunuh dia. Nah, sampai situ saja. Nah, jadi iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa berbuat sampai batas ditentukan oleh Tuhan. Dan dia tidak boleh menyangkal lebih dari itu. Ya, lihat, Tuhan kita tuh lebih berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada iblis. Ya, nah kalau kita sampai di sini, kita dihajar, kita disesah, dan kita mau menurut, kita tuh ada di lantai, trap yang keempat. Kita berada di trap yang keempat di sini. Ya. Kenapa kita terus di bawah? Kita tidak pernah naik. Karena kita tidak mau diperingatkan, tidak mau dihajar, tidak mau disesah. Ya. Tapi kalau kita mau diperingatkan, kita naik. Mau dihajar, naik lagi. Disesah, naik lagi. Terus naik. Ya. Tidak pernah Tuhan izinkan kita disesah supaya kita hancur. Tidak, kita hancur tapi kita dibentuk lagi nanti. Ini luar biasa. Ya. Kalau setan itu dia menyesat orang, dia tujuannya menyesat untuk menghancurkan, membunuh. Ya, tapi kalau Tuhan tidak. Jadi Tuhan tidak pernah membuang kita. Itu tanda lihat tidak dibuang, tapi dipakai lagi. Dibersihkan lagi, diperiksa lagi. Apa masih ada kerikilnya ya? Nah, setelah itu dibikin lagi, ditaruh di atas pelarikan. Diputar lagi. Ya. Tuhan begitu baik sekali. Haleluya. Ya. Musa, saya mau juga memberi contoh Musa. Musa ini salah paham tentang konsep pembentukan karakter. Menjadi pemimpin versi kerajaan sorga. Dia pikir jadi pemimpin versi kerajaan sorga itu gampang saja seperti pemimpin di dalam istana. Dia itu seorang pemimpin di istana. Musa. Karena Musa itu anak dari putri Firaun. Waktu putri Firaun itu mau pergi ke Sungai Nil, mau mandi. Dia dengar suara anak nangis. Ngoe. Wah, dia sangat kasihan. Dia bilang, coba cari itu, di mana itu suara. Didapatkan di dalam keranjang Musa. Dikeluarkan dari air. Makanya dikasih nama Musa. Musa itu ada dikeluarkan dari air. Kalau sudah dikeluarkan dari air, kasih nama Musa. Tidak apa-apa. Wah, terus waktu dibuka oleh putri Firaun, Musa nangis. Ya, waktu Musa nangis, putri Firaun iba hati. Dia jatuh cinta sama anak bayi. Dia ambil. Saya mau ambil ini anak jadi anak angkat saya. Ya, dia bicara sama Firaun. Firaun setuju. Dia disekolahkan di istana bahasa Mesir, bukan bahasa Ibrani. Tapi Firaun tahu ini anak seorang Ibrani. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Biar. Dia sampai umur 40, dia jadi pemimpin versi istana, versi dunia. Caranya apa? Versi dunia itu pakai cara apa? Kekerasan tadi, apalagi tangan besi, apalagi kekerasan, apalagi jabatan, apalagi uang, harta. Ya. Dan salah satunya dia pakai untuk membunuh. Karena dia merasa dia pemimpin versi kerajaan Mesir, versi dunia. Jadi bukan hati hamba, tapi hati keras, hati pembunuh, pemerintah. Ya, dia bunuh orang Mesir, kemudian dia timbul dengan pasir. Tidak ada orang tahu, tapi ada satu orang tahu. Besoknya dia mau melerai 2 orang Yahudi yang berkelahi.
Kemarin satu orang Yahudi lawan satu orang Mesir. Musa pukul mati orang Mesir ini, tinggal satu orang Yahudi. Sekarang dua-dua ini orang Yahudi. Dia mau pro sama siapa? Mau pro sama ini juga Yahudi. Mau pro sama ini Yahudi, sama-sama Yahudi. Bingung dia sekarang. Menghadapi orang Mesir masih bisa. Tapi begitu menghadapi orang Yahudi, nggak bisa. Nah, akhirnya yang satu bilang, kamu juga kemarin membunuh orang Mesir. Dan Firaun sudah tahu itu. Kamu akan dicari, akan ditangkap. Wah, dia dengar tuh dia jadi gemetar. Dia ketakutan. Dia lari. Lari kemana? Lari ke Midian. Ya, di situ ada seorang imam, namanya Imam Jitro. Ya, dan Musa kerja sama imam jadi gembala. Upahnya dia dikawinkan sama anaknya yang namanya Sipora. Ya, Sipora, ada nama Sipora di sini. Mungkin dia bau-bau Jitro. Dia bekas istrinya Musa. Ya. Jadi dia ngangon domba. Sekolahnya dia tidak di istana lagi. 40 tahun pertama itu di istana. Wah, pakai grade, pakai macam-macam. Ya, tapi sekarang sekolahnya dia kepada sekolah semua ini. Mau apa Ya saya ini itu lemah lembut, tidak punya senjata, rendah hati, dilindungi, karena tidak bisa melindungi diri, dikasih khusus gembala, ya, dan dia digembalakan. Musa 40 tahun belajar dari sifat tabiat dari domba, sampai dia cukup waktunya. Terus Tuhan datang sama Musa. Musa, kamu pergi sekarang ke Firaun, minta umatku, bawa keluar dia dari negeri Mesir. Sudah waktunya, tangisan mereka sudah sampai di atas. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Musa bilang, saya ini tidak bisa ngomong Tuhan. Saya sudah lupa bahasa itu. 40 tahun. Bahasa apa kamu kalau ngomong? Kata Tuhan, tanya Tuhan. Bahasa saya sekarang bahasa be itu aja. Bahasa saya itu, ya itu. Tidak sekolahan saya ini. Tidak bisa saya mau ketemu sama Firaun lagi. Musa, aku utus kamu. Kamu pergi. Ya, kadang-kadang orang yang dipilih sama Tuhan itu orang yang tidak pantas. Orang yang goblok. Orang yang jahat. Orang yang makiti. Apa itu begitu? Tidak tahu. Orang yang penipu. Macam-macam. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu aku pilih. Jangan main-main, tetap itu Tuhan tidak akan batal, akan jadi. Betul? Ya. Orang yang paling jelek sekali seperti Rasul Paulus, pembunuh. Itu kalau Tuhan bilang, kamu akan kupakai, kamu akan kupilih. Jadi atau tidak? Jadi kita bilang Tuhan tidak cocok ini. Ini orang kayak begini kok dipakai Tuhan, mau dipilih sama Tuhan. Apa ada kekurangan orang di Makassar? Tidak bisa. Apa yang sudah aku tentukan itu jadi. Bukan kamu yang tentukan, aku. Ya, jadi Musa ini orang yang jadi orang pintar. Jadi orang yang tidak pantas. Saya tidak pantas Tuhan. Justru kalau kamu merasa pantas, kamu tidak pantas. Tapi karena kamu merasa tidak pantas, kamu pantas sekarang. Pergi sekarang. Aku menyertai kamu. Wah, luar biasa. Dia pergi, dia berhadapan dengan Firaun. Dan dia menang. Di situ dia berdebat sama Firaun. Itu yang terjadi. Dia pikir caranya sama. Tapi tidak. Dia tidak bisa jadi pemimpin yang pakai memerintah, pakai kekuasaan, tangan besi, sampai jadi pembunuh. Tidak bisa dipakai lagi itu cara. Ya, dia dihancurkan. Karakter yang lama dihancur. Terus dibentuk karakter Kristus. Ya,
Saya tadi sudah mengatakan sasaran dari penghancuran itu siapa? Apa sasaran penghancuran? Tuhan menghancurkan apanya? Apa yang dihancurkan? Apa? Aku. Keakuan. Ego. Bukan tubuh ya. Tubuh ini cuma kena imbas. Imbas. Apa itu imbas? Kena imbas. Ya, jadi misalnya orang itu menderita. Orang itu sakit. Nah itu yang menderita tubuhnya. Yang sakit tubuhnya. Kena celaka tubuhnya. Kena kekurangan tubuhnya. Penderita tubuhnya. Tubuhnya yang kena imbas. Nah, tapi sasaran utama bukan tubuh. Sasaran utama adalah ego. Keakuan. Ya, makin tebal egonya orang itu, makin Tuhan hancurkan dia. Dia mesti hancur. Dan tidak pernah Tuhan gagal menghancurkan ego kita. Tuhan itu tidak pernah kalah dengan ego kita. Amin. Jadi saya bilang, Tuhan kalah sama ego saya. Ego saya ini luar biasa. Paling keras ego saya ini. Tidak ada orang bisa mengalahkan ego saya. Yesus itu sudah mengalahkan semua ego. Egonya dari Pilatus, egonya dengan darahnya dia di atas kayu salib. Ya, egonya dari orang-orang Farisi, itu semua sudah dikalahkan oleh Yesus. Siapa yang bisa mengalahkan Yesus? Tidak ada. Dia sudah menang di atas kayu salib. Ego kita semua sudah dihancurkan oleh dia. Ya, Tuhan itu begitu baik sekali. Saudara, jadi sasaran utama, penghalang utama adalah ego kita. Penghalang utama dari proses penghancuran dan pendisiplinan. Jadi pada waktu Tuhan menghancurkan kita, mendisiplin kita. Ya, mulai dari disiplin bangun tidur. Seorang murid tak boleh bangun tidur jam 9. Tak boleh. Jam 9 tuh ya, masih pagi, jam 5, jam 6. Itu saya mesti bangun. Sembayang, mulai dari situ, ya, pendisiplinan itu perlu. Kalau sudah, penghalangnya dari pendisiplinan itu adalah ego kita yang tidak mau. Ya, dulu saya kalau bangun, saya dibangun, Paulus bangun, mama saya bilang, Paulus bangun. Jawaban saya begitu, kayak sapi ditarik. Ya, kadang-kadang kakak saya itu lebih lagi. Sampai jam 8 gak bangun. Diambilkan cedok dari kamar mandi. Dibaptis. Ngorok dia. Masuk. Wah, dia bangun. Dia marah-marah. Ya kalau enggak, kamu udah bangun tuh. Bagaimana? Ini sudah jam berapa nih? Ya, pendisiplinan itu memang tidak apa. Penghalang utama dari pendisiplinan adalah keakuan. Ego kita yang marah itu ego kita. Selalu yang marah itu bukan roh kita, ego kita. Ya. Tapi saya tahu salah satu hasil dari proses penghancuran, salah satu hasil dari penghancuran apa? Kesabaran. Katakan sama-sama, kesabaran. Apa artinya sabar? Sabar itu adalah menantikan waktunya Tuhan. Katakan sama-sama, menanti. Yang keras, 1, 2, 3. Menantikan waktunya Tuhan. Ya, sabar itu menantikan waktunya Tuhan. Tidak sabar itu berarti tidak mau menantikan, menunggu waktunya Tuhan. Wah, saya tidak bisa sabar. Saya mesti bertindak begini. Tuhan tidak mau tolong saya, Tuhan lambat kalau menolong, ya saya bertindak sendiri. Ya, setelah itu bisa saya kasih contoh di dalam kehidupan dari Raja Daud. Pada waktu dia berhadapan dengan Nabal, 1 Samuel 25. Nabal itu orang kaya tapi jahat. Kikirnya bukan main. Dimintai persembahan sedikit sama Daud, tak mau kasih dia. Padahal Daud itu tidak pernah mengaco itu kekayaannya, tidak pernah dia lindungi.
Daud bilang sama tentaranya, jangan kamu ngambil dombanya Nabal, kita jaga. Nah, itu jarang. Biasanya kalau ada tentara-tentara dari bangsa lain datang, wah dia habis sih, dia ambil. Tapi Daud tidak, dia selalu jaga itu. Ini Nabal. Nah sekarang Nabal menggunting bulu domba. Ini kesempatan untuk Nabal berbuat baik. Daud minta beberapa orang minta. Siapa Daud sekarang ini banyak jongos-jongos yang berontak sama tuannya. Termasuk si Daud ini. Aku tidak kenal dia siapa. Terus itu utusan Daud. Pakai jubah ya. Orang laki pakai jubah. Biar laki pakai jubah zaman itu. Itu jubah dipotong sampai kena lutut sih. Kena tempurungnya. Dibikin malu. Mereka pulang. Kelihatan, loh, kenapa ini kok begini? Orang laki kok pakai sampai di sini. Ya, dibikin malu. Nah, Daud bilang, kamu jangan masuk ke sini. Kamu tunggu sampai rambutmu juga dipotong, tumbuh sampai tumbuh. Setelah itu nanti, kemudian Daud marah. Dia mau bikin perhitungan sama Nabal. Nabal, awas, besok pagi sebelum matahari terbit, saya akan hancurkan semua orang laki-laki, termasuk orang-orang laki, jongos-jongosnya, itu buru-burunya, orang laki-laki yang muda-muda, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu salah, yang tidak bersalah, itu mau dibunuh sama Daud, termasuk Nabal dan semua orang laki, orang perempuan dihidupi. Nah, jadi ini tidak betul juga di Daud. Kenapa kok begitu? Orang laki yang tidak tahu salah, yang salah ya mestinya dibunuh boleh, tapi yang tidak salah jangan dibunuh juga dong. Ya, ini bagaimana? Tapi Daud sudah marah, mukanya merah. Dia sudah jalan sepanjang malam. Nanti jam 4 pagi saya sudah sampai di Nabal, saya akan hancur, hantam semua. Mati, konyol. Wah, ya, akibatnya adalah, coba kita baca, 1 Samuel 25. Dia bertindak sendiri dalam mencari keadilan dan bertindak sendiri di dalam membalas dendam. Ayat yang ke-33. Mari. Ya. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Ya. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah. Ya, hutang darah. Kamu Daud, bukan. Ini Daud yang ngomong kepada Abigail. Abigail, kamu menahan aku daripada melakukan hutang darah. Terus? Dan daripada bertindak sendiri. Dan daripada bertindak sendiri. Bertindak sendiri. Terus? Dalam mencari keadilan. Ya, dalam mencari keadilan. Bertindak sendiri. Ya. Bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Wah, panjang. Bertindak sendiri pokoknya dalam mencari keadilan. Ya, mencari keadilan. Keadilan. Yang kedua, bertindak sendiri dalam membalas, melakukan hutang darah, balas dendam itu hutang darah. Ayat 34. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Ya, dari dia sekarang sadar. Daud sadar bahwa dia itu dicegah oleh Abigail dari berbuat jahat. Apa berbuat jahat?
itu mau membunuh orang-orang Nabal itu kan itu berbuat jahat. Itu dia berhutang darah. Tangannya berlumuran darah. Nanti dia utang darah. Tapi dicegah sama. Ya. Terus Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, ya, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. ya. So, jadi yang kedua, bertindak sendiri dalam apa ini? Membalas dendam. Balas dendam. Ya. Yang ketiga, bertindak sendiri dengan kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri, S. Kekuatan sendiri. Ya, begini. Ya. Nah. Nah, misalnya. Oke. Alasannya kenapa? Daud bertindak sendiri. Dia mau hancurkan. Alasannya adalah Allah bertindak lambat dalam menolong. Seringkali kalau kita dalam percobaan kita sembahyang, aduh rasanya sembahyang itu lambat. Tuhan lambat dalam menolong. Ya, lebih baik pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, ya minta tolong cepat, ini bisa dalam tempo 1 kali 24 jam bisa tolong. Tapi kalau kita sembahyang sama Tuhan lambat. Seringkali kita pikir seperti itu. Ya, kalau pakai Tuhan terlalu lama katanya. Ya, jadi lebih baik saya pergi ke dukun ini, dukun itu, dan sebagainya. Ya, setelah bertindak sendiri itu artinya tanpa Tuhan. Betul? Tidak pakai Tuhan. Walaupun dia masih berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, Yahweh, macam-macam. Masih dia sebut Tuhan. Masih dia berdoa dalam nama Tuhan. Dan walaupun dia masih menyebut nama Tuhan, tapi dia sudah tanpa Tuhan. Bertindak sendiri. Pergi menghadapi Nabal, mau menghancurkan semua orang laki-laki di sana yang tidak tahu salah apa. Kalau Nabal mau dibunuh silakan, itu yang salah. Tapi ini orang laki-laki tidak tahu apa-apa. Mau dibunuh ini kan tidak benar. Ini dia berhutang. Ini lihat, kalau orang itu tidak bertindak di dalam roh, dia bertindak sudah lewat batas. Daud sudah lewat batas. Ya. Bertindak sendiri itu artinya tanpa Tuhan. Biasanya orang yang tanpa Tuhan itu mulutnya bilang Tuhan, Tuhan. Mulutnya kalau ngomong banyak, wah Tuhan tolong, Tuhan begini, Tuhan. Tapi dalam hidupnya sehari-hari tidak tampak, tidak kelihatan Tuhan bersama dengan dia. Ya, hati-hati saudara. Ya, mencari keadilan sendiri itu artinya keadilan, mencari keadilan sendiri. Ini artinya tidak melibatkan Tuhan. Mencari keadilan sendiri. Tidak sama Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, balas dendam. Ini balas dendam. Ya, ini balas dendam. Ya, balas dendam. Balas dendam ini artinya tidak bertanya kepada Tuhan. Nah ini. Balas dendam. Betul? Ini. Nah, keadilan. Dan yang ketiga ini pakai kekuatan sendiri. Pakai kekuatan sendiri. Ya, tadi saya dikatakan bertindak sendiri. Pakai kekuatan sendiri. Pakai kekuatan sendiri artinya tidak mengandalkan Tuhan. Ya, jadi dia sudah bertindak sendiri tanpa Tuhan. Dia mencari keadilan sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Ya, dia
tidak bertanya kepada Tuhan, balas dendam, dan dia tidak mengandalkan Tuhan. Sebetulnya damai sejahtera sudah hilang dari dia. Ya. Nah, selanjutnya, akhirnya Daud mau menantikan waktunya Tuhan. Ayat 33 sampai dengan 35. Coba tolong bacakan. 34 sekarang. Lagi sana. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Jadi sekarang Daud mau menantikan waktunya Tuhan. Daud bilang, saya tidak akan pergi ke... Dia dicegah oleh Abigail, dia mau. Ya, dia pulang. Hasilnya Daud terlepas dari hutang darah. Satu. Yang kedua, Daud terlepas dari bertindak sendiri. Bertindak sendiri. Yang ketiga, Daud terlepas dari berbuat jahat. Ayat 34 itu. Dikatakan, yang mencegah aku daripada berbuat jahat. Jadi itu perbuatan jahat tuh. Kalau dia mau membunuh orang tanpa salah, ya, berbuat jahat. Ya. Ayat 33 bagian B. Coba, bahwa engkau pada hari ini 33B. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah. Hutang darah dan daripada bertindak sendiri. Sendiri. Tuhan lepaskan dia dari bertindak sendiri. Sekarang dia bertindak bersama Tuhan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita jangan bertindak sendiri. Seringkali saya ditegur sama Tuhan karena saya itu mau cepat bertindak sendiri. Ya, ngurus pekerjaan Tuhan mau bertindak sendiri. Tuhan mulai mengajar saya mesti bertanya dulu sama Tuhan. Baru nanti kalau ada jawaban, baru saya bertindak bagaimana. Jadi tidak boleh pakai mau saya sendiri. Ini masa tua saya diajar Tuhan untuk tidak boleh bertindak sendiri. Ya, tidak boleh. Orang omong apa, boleh terima. Dan sekarang bawa kepada Tuhan. Apa ini kehendak Tuhan atau tidak? Ya, jadi ini supaya saya tidak salah. Karena peperangan kita ini di dalam dunia roh. Dunia roh itu banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Ya, jadi berbuat jahat, terlepas dari berbuat jahat. Kemudian keempat, Daud terlepas dari hukuman. Kalau dia nanti bunuh itu orang laki-laki dan semua orang yang di dalam rumahnya Nabal itu dia akan dihukum oleh Tuhan. Ya, Tuhan tetap tidak mau kalau dia orang yang dia cinta, kalau dia salah mesti dihukum sama Tuhan. Karena Tuhan itu suci, Tuhan tidak bisa melihat orang itu jalan salah. Tuhan akan pukul dia supaya dia kembali kepada. Ya. Nah, sekarang waktunya Tuhan berapa lama? Coba kita baca ayat 37. Ya, tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya. Jantungnya berhenti, stroke, infark. Apa itu infark? Jantung infark. Jantungnya yang mengalami pukulan. Ya, bukan di otak, tapi jantung. Darah berhenti di jantung, bukan di otak. Terus dalam dada, dan ia membatu. Dia membatu, bukan berarti dia jadi batu. Ya, tapi dia jadi keras. Seperti orang kalau kena stroke jadi keras. Sampai seperti membatu, betul? Jalannya begini, keras, membatu. Terus? Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal, sehingga ia mati. Mati dia. 10 hari saja. Lama atau singkat itu? Coba jawab yang keras. Lama atau singkat? Kenapa saudara seringkali mengatakan, kalau
minta tolong Tuhan itu lama. Kita sembahyang 1 bulan belum tentu ditolong, belum tentu didengar sama Tuhan. Kenapa kita kok ngomong begitu? Kita kurang sabar. Padahal ini 10 hari, cepat atau lambat ini? Cepat, loh kok lambat? 10 hari tidak lambat. So. Bayangkan sakit 10 hari mati. Siapa mau sini 10 hari mati? Wah itu cepat sekali itu. Mesti beli peti matinya bagaimana? Mesti pesan dari Surabaya, dari Jakarta. Wah, ya, saya tidak mau. Jangan saya mati 10 hari. Ya, 10 hari itu cepat itu sudah. Ya. Nah, terus ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan. Sekarang Nabal. Daud tidak membela diri sendiri, tapi Tuhan yang membela. Biarkan Tuhan yang membela. Kalau sudah punya masalah di pekerjaan, sudah di bisnis, saudara, jangan sedikit pergi ke pengadilan, masukkan di pengadilan. Orangnya itu, itu sebenarnya orang dunia. Serahkan sama Tuhan. Tuhan nanti akan membela saudara. Dan kalau Tuhan membela, itu lebih dahsyat. Ini matinya kayak begini, orang kaya tapi matinya stroke. Gimana nih? Zaman dulu sudah ada stroke. Sudah ada atau tidak? Sudah ada. Karena kalau tidak ada jantung. Manusia tidak pakai jantung, tidak bisa hidup. Ya, coba sekarang baca ayat yang ke-38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya. Terus? Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Daud memperoleh seluruh harta benda dari Nabal. Betul? Nabal mati, Daud mendapat seluruh harta benda dari Nabal. Betul? Yang keras katakan Nabal. Babal. Siapa mau pakai nama Nabal? Tidak ada. Jangan pakai nama Nabal. Ya. Daud memperoleh seluruh harta Nabal plus apa? Istrinya. Istrinya, betul istrinya. Tapi zaman dulu boleh, sekarang tidak boleh. Ya. Jadi istrinya juga diberikan, yang bijak itu diberikan kepada Daud. Sekarang silakan pilih. Kalau saudara memperoleh harta, Daud misalnya pergi, dia serang, Nabal dia serang. Dan dia memperoleh seluruh harta dari Nabal. Nabal mati, diserang sama Daud. Daud memperoleh seluruh harta benda. Tapi plus hukuman, karena dia membunuh itu pegawai-pegawai laki-laki itu yang tidak tahu salah apa-apa, kok dibunuh, itu dia salah, dia akan dihukum. Dia terima harta benda dari Nabal, tapi plus ada plusnya, hukuman. Terus minus apa? Damai sejahtera. Tidak ada damai. Mana ada orang dihukum damai? Siapa di sini yang dihukum damai? Dia bisa nyanyi damai, damai, ya buahnya jol juta. Tapi dia masuk di penjara itu. Mana bisa ada damai? Ya, plus minus damai. Atau saya pilih yang kedua, memperoleh seluruh harta Nabal, minus hukuman, tidak pakai hukuman, tapi plus apa? Plus damai sejahtera. Mana yang saya pilih? Minus hukuman plus damai atau minus plus hukuman minus damai atau minus hukuman plus damai? Saya pilih damai. Saudara, biasakan damai itu jadi juri kita. Jangan saudara melakukan sesuatu kalau saudara tidak damai. Jangan saudara pergi ke pesta apa saja kalau hati saudara tidak damai. Tidak perlu saudara mesti memberitahu apa sebabnya saya tidak pergi pesta. Tapi kalau hati saudara tidak damai, tidak usah pergi. Ya. Juri saudara itu damai. Amin.
Amin. Ya, banyak kali saya tidak damai, saya pergi, nanti terjadi apa-apa. Ya, jadi damai itu mesti dijaga. Ya, kalau Tuhan izinkan saya mau bicara soal damai hari Minggu nanti. Itu damai penting saya. Itu juri kita, tahu juri. Itu juri, dia yang akan memberitahu kepada kita. Kita mesti lakukan sesuatu kalau sudah damai, hati sudah damai. Kalau hati sudah tidak damai, jangan lakukan. Biar orang suruh sudah berbuat, jangan mau. Sebab itu damai, itu Tuhan taruh dalam hati kita. Itu yang jadi juri kita. Dia yang memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi. Ya, jangan takut manusia, jangan. Ya, jadi lebih baik saudara beroleh harta sedikit, tapi plus damai daripada penuh satu rumah penuh dengan babi dan babi hong dan apa saja, tapi minus damai, nggak ada damai. Wah, ya kalau sudah memang koncoan sama babi ya, lain perkara. Saya tidak mau makan babi tapi tidak damai. Ya, yang terakhir sudah, dengar baik-baik. Ada banyak masalah yang bisa dicegah, tidak sampai terjadi. Melalui kesabaran. Kalau kita ada kesabaran, itu masalah-masalah tidak bisa dicegah untuk tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Karena ada kesabaran. Tapi banyak masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi, itu terjadi karena kita tidak sabar. Kita mau pakai kekuatan kita sendiri, kita mau cepat jadi. Bagaimana Tuhan? Saya mesti pakai bertindak sendiri. Ya, dan sebagainya. Dengan kekuatan saya. Akhirnya jadi tapi tidak karuan. Nah, jadi banyak masalah yang bisa dicegah melalui kesabaran kita. Banyak malapetaka yang bisa dicegah, tidak perlu akan terjadi dalam hidup kita melalui kesabaran kita. Ya. Banyak hukuman yang mestinya tidak perlu terjadi, ya, bisa dicegah melalui kesabaran. Ya, dan banyak celaka yang mestinya bisa dicegah melalui kesabaran. Berarti kesabaran itu besar sekali. Itu nilai pertama dari pembentukan seorang murid. Murid itu punya kesabaran. Tapi dia mesti dihancurkan. Memang harus mengalami. Dihancurkan. Nah, sifat egonya itu, waduh. Itu mesti dihancurkan memang. Saya ini banyak kali dihancurkan. Nah, saya mengalami banyak. Tapi saya bersyukur. Kalau tidak saya ini jadi apa? Saya jadi penipu. Saya mengajar tapi saya tidak melakukan. Ya, serang. Tuhan terakhir lebih tertarik kepada pembentukan karakter Kristus di dalam saudara dan saya daripada menjawab permohonan kita. Dua ini. Doa ini bagaimana? Ya. Tidak bisa. Ya sudah. Allah lebih tertarik pembentukan karakter kita daripada menjawab doa permohonan kita. Loh, apa Tuhan itu tidak suka menjawab doa kita? Suka. Dia suka menjawab permohonan saudara. Dia suka menjawab. Dia tidak pernah mengabaikan permohonan kita. Dia dengar permohonan. Tapi antara permohonan dengan pembentukan karakter kita, karakter Yesus Kristus di dalam kita, itu dia lebih suka membentuk karakter kita, Kristus di dalam kita, daripada dia mengabaikan, daripada dia membentuk
menjawab permohonan kita. Antara permohonan kita dan pembentukan karakter. Dia lebih suka membentuk karakter Kristus di dalam kita. Contohnya gampang. Kalau saudara memohon sesuatu, Tuhan berkati saya. Tuhan Tuhan datang, Tuhan kasih berkat. Ini nak, aku kasih berkat. Ini berkat berapapun, berapa M pun, ini cuma sebagian kecil dari miliknya dia. Dibanding dengan kalau dia datang kepada saudara, saudara sedang dibangun karakter saudara, karakter Kristus di dalam saudara. Itu bukan sebagian kecil dari miliknya dia. Itu adalah kepribadinya dia dan kepribadiannya dia itu dikasih sama saudara semua. Sebab sifat karakter Kristus itu kepribadiannya Yesus. Betul? Itu saya bicara soal misal karakter setan. Itu kepribadiannya setan. Itu ada dalam orang itu sampai karakternya setan persis. Dia seperti karakter setan. Dia bertindak seperti setan, betul-betul setan. Karakter setan ada di dalam dia. Dia dibangun dengan karakter setan. Bukan sebagian kecil dari milik setan yang dia berikan kepada orang ini. Tapi seluruh kepribadian setan itu ada di dalam dia. Tuhan tidak mau memberikan sedikit miliknya dia kepada kita. Tuhan mau memberikan seluruh kepribadiannya dia di dalam kita. Kepribadian Yesus itu luar biasa. Ya, kita manusia biasa tapi kita seperti Kristus. Tingkah laku kita seperti satu Sudarsing itu saya sangat tertarik. Hidupnya dia sangat seperti Yesus. Ya, pada waktu dia jalan di Tibet itu dingin sekali dengan orang barat. Ada orang setengah mati, tertelungkup kena es, hampir mati. Sudarsing bilang, mari kita tolong dia. Orang barat bilang, tidak bisa. Kita sendiri mau mati. Kita kedinginan. Bagaimana kita? Ya sudah. Sudarsing angkat sendiri. Sambil membongkok dia jalan. Jalannya naik. Wah, itu mesti berapa kalori keluar. Tapi tidak lama dia sampai di satu tikungan. Dia lihat orang barat itu mati. Jatuh, mati. Kedinginan. Sudarsing tidak mati. Kenapa? Tidak kedinginan, tapi kepanasan. Karena dia mesti mengangkat ini, badannya orang ini kan berat. Itu mengangkat itu perlu energi. Energi keluar jadi panas, badannya panas. Jadi panas, kena dingin itu tidak mempan. Jadi dia hidup. Dia dan orang ini yang diangkat ini hidup, tidak mati. Itu karakter Yesus tuh. Kalau kamu rela mati, jiwamu mati, ya, untuk menolong orang, maka kamu akan ditolong oleh Tuhan. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan hidup. Karena menolong orang yang mestinya mau mati. Ya, kita terlalu egois. Kita bagaimana itu orang baru bilang, bagaimana kita bisa mengangkat dia? Kita sendiri kedinginan, kita ini mau mati. Saya juga menggigil ini. Dia terlalu ingat egonya, selalu ego kita ini yang, ego saya, mesti saya tolong, kalau tidak saya mati. Justru kalau kita korbankan ego kita, Tuhan akan pelihara ego kita. Tuhan akan pelihara diri kita, bukan ego kita. Untuk jadi terus panas, dan Tuhan dipermuliakan. Kita tidak jadi mati, kita hidup bersama dengan Tuhan. Sebab itu kalau sudah pergi ke patient trip, jangan sudah kasihan ego sudah, wah nanti ini saya keluar uang berapa. Jangan, kalau begitu lebih baik sudah tidak pergi. Tapi sudah serahkan ego saudara, serahkan keuangan saudara, serahkan semua. Kecil itu dibanding dengan keselamatan yang kita akan beritakan kepada jiwa-jiwa. Dan kalau kita pergi dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan balas semua pengorbanan saudara akan diganti sama Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan takut ego kita. Ya, Tuhan itu akan memakai jemaat ini sesuai dengan kehendaknya. Mari kita bangkit bersama. Ini pelajaran pertama dari seorang murid. Ya, murid yang mau mati dari egonya. Haleluya.